Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, wabil khusus para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita seringkali kita mengiming-imingi untuk menjadi orang-orang yang sukses. Lantas timbul pertanyaan pada diri kita, kira-kira seperti apa idealnya kesuksesan itu bagi seorang muslim? Maka barangkali ada orang berpikir sukses itu ketika meraih pangkat yang tinggi, atau sukses itu ketika meraih keuntungan yang besar dalam sebuah usaha, atau bahkan kesuksesan itu diukur ketika mendapatkan penghargaan, pengakuan dan lain sebagainya. Ternyata bagi umat Islam, ukuran kesuksesan itu adalah bukan tentang perkara di dunia, tapi bagaimana kelak perkara di akhirat. Dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan kenyamanan, dia akan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, kita harus melihat ukuran kesuksesan bagi seorang muslim adalah bagaimana dia berhasil meraih kehidupan yang kemudian diakhiri pada akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Maka para pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, tema kita pada hari ini adalah bagaimana puasa ini dapat menghantarkan kita untuk meraih husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang husnul khatimah, ini adalah sebuah harapan. Ini sebuah pencapaian yang harus kita raih dengan sekuat tenaga. Karena di akhir hayat kita, siapapun kita sebagai manusia, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, hiduplah sesuka hatimu, pasti kalian akan mati. Maka ini menjadi pengingat yang besar pada diri kita. Di akhir hayat kita seperti apa nanti perjalanan kita. Maka kesuksesan bagi seorang muslim itu adalah ketika dia berhasil meraih husnul khatimah. Akhir penutupan yang baik, akhir penutupan yang menghantarkan dia untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa kita tahu ini adalah salah satu gerbang di mana kita berkesempatan untuk mendapatkan banyak sekali rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita tahu dalam keadaan kita berpuasa, ini adalah ibadah yang pastinya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sedangkan ibadah yang lain kita lihat, kalau kita melaksanakan ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji, itu semuanya dapat dilihat oleh kedua mata kita. Akan tetapi ketika puasa, tidak ada satupun yang bisa melihat bagaimana kualitas ibadah seseorang. Yang tahu hanya dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah berjanji di dalam hadis qudsi, kata Allah, sesungguhnya ibadah semua anak Adam itu untuk mereka sendiri. Illa siyam fa innahu li, kata Allah. Kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa itu adalah untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku kelak yang akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka salah satu doa yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu ketika di bulan Ramadan, jangan lupa perbanyak meminta kepada Allah agar meraih kematian yang husnul khatimah, agar meraih akhir perjalanan hidup kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sehingga di dunia ini kita selamat dan keselamatan ini akan berlanjut kepada kita sampai di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dunia ini hanya tempat persinggahan kita saja. Dunia ini singkat dan dunia ini sifatnya sangat sementara. Kelak yang kekal abadi selama-lamanya hanyalah ada di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita raih ibadah puasa kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Salah satu pencapaian kita, semoga Allah menghadiahkan kita kematian yang husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum ajmain. Hadza wa syukran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.